Gue kalau masih angkanya kayak sekarang, ya mungkin dievaluasi itu pantai. Inti kesalahan PSI 2019 ya menurut gue. Ini sorry gue evaluasi lu nih. Oke, silakan. Ya, waktu zaman lu di sana. Gue nggak bilang PSI bakal lolos. Gue bilang PSI Ya fokus di situ. kenapa PSI targetnya nggak usah lolos? Lolos lah bikin partai nggak Iya. lolos. Duduk kita semua. Pak Jeffrey, Giovanni, Anda Jos. Ex-ketua BEM UI, mantan kader PAN, apalagi ya, kader PSI, mantan lawan gue waktu 2019, apalagi. Sekarang staf sus Mensesnek. Siapa lagi kalau bukan the famous Valdo Maldini? Gila. Sama-sama nih, mantap. Sama-sama nih, sama dengan Meet the Politician, ya? Iya bagus. Iya kan, Promosiin sama-sama semua. nih, lulusan dari Paramadina, lanjut ke NYU, Iya. Public Policy, kadang-kadang ngomong Derrida dan sebagainya. Mantap lah Samara ini. Nggak, Top! Gue punya pertanyaan serius, Dok. Apa? Hari ini. Apa sih? Nggak sejak gue dari tadi tuh pertama kali datang ke sini tuh merhatiin rambut lo kan. Kenapa nih? Gitu. Gue pikir udah stres banget sama dunia politik sampai rambut lo makin lama makin Enggak, samping. gue kepangkas aja. Nah, Orang pangkasnya ngomong, Mm-mm. bro, lu harus embrace your curly hair, katanya. Biasanya kan gue gini-giniin pakai pomade gitu loh. Oke. Udah kayak kaku gitu kan. Tapi kan rambut gue emang tebal gini kan. Dan keriting. Akhirnya lo embrace. Ya gue keriting lah. Jadi katanya kalau ini penting nih ilmu dari konten ini yang paling penting menurut gue. Kalau lu rambut lu keriting, jangan pernah pakai sisir. Pakai tangan aja. Karena sisir itu sangat tidak untuk rambut keriting. Itu aja. Jadi gini aja, yaudah. Oke. Lu mau tata kayak apa Tapi dia gue bakal salut gitu. banget ya si tukang pangkasnya tuh ngerti political branding gitu ya. Dia ngurusin ini, Sam. Ngurusin banyak rambut lah ya. Oh gitu ya. Ya. Makanya loh Sam, harganya $100 Sam ini. Oh gitu. Iya. Serius. Untuk bikin rambut lo ke samping. Enggak, maksud gue dia kasih inilah ya. Ini kayak dikasih tongkat Nabi Musa nih, sat gitu kan. Iya. Ada jalur Sungai Nil. Iya, bagus. Selalu duduk. Tapi anyway. Ya ini penting sih. Iya. Lu doang yang nanya nih. Enggak, yang soalnya lain gua cuma ngomongnya nggak di konten. Soalnya tadi pas gue keluar dari toilet tuh gue ngeliat lo kayak ini Valdo, kok rambutnya perubahan drastis gitu. Soalnya kan dulu nggak gini-gini kan. Ya dulu kan gue nggak pernah pakai, nggak pernah ngurusin rambut. Iya. Rambut adalah mahkota, Sam. Yes. Iya sih. Iya. Kalau nggak, gue kemarin udah pernah ngundang Rian ke sini. Jadi Rian, oh iya gue nonton konten. Iya itu. ngabar Rian kan. Iya. Terus habis dia itu masih putih-putih rambutnya. masih lah. Dia, Kasih tanco bilang. iya, emang dia politisi muda dengan rambut putih Rian Ernest. Terus lo tau nggak si Apes banget kau nggak. Michael belum gue undang, Michael Sianipar. Michael belum. Tadinya sebenarnya acara ini tuh harusnya lo, Rian, Michael. Itu mah gosip jadinya. Nah itu jadi satu forum. Enggak, itu tiga-tiganya ngata-ngatain gue tuh isinya. Ayamnya keluar tuh satu ayam Iya. gue. Pemilih itu, Sam. Hah? Pemilih itu. Iya, pemilih. Pasti Lanjut. punya bos kan dia kan? Iya masih. Lanjut. Kalau itu gosip ya kalau jadi. Enggak, kalau tiga lu, gua sendiri, pasti isinya Valdo. Kapan? Pasti itu doang pertanyaannya. Apa kabar partai kita? Iya. Sehat, baik. Banyak orang baru, muka baru, yang menurut gua dengan usia yang lebih senior, mereka bisa jadi inilah. Pada akhirnya lu percayalah, kalau gua percaya bahwa jam terbang penting. Pasti. Ya, jam terbang penting, pengalaman penting, adanya banyak talent senior ini menurut gua bikin at least ya kader-kader PS itu kok ketemu orang itu ada yang dampingin gitu. Mereka nggak take the role juga, maksudnya nggak ngubah arah nggak, tapi jadi mentor lah. Makanya terakhir Mas Helmi bilang saya ingin menjadi pembimbing adik-adik gitu. Ya, emang harus butuh mentor. PSI itu masih partai anak muda nggak sih? Menurut gua masih. Menurut Karena gue, ada tapi semua partai pasti ngakuin anak muda kan. Enggak. Tapi kan maksud gue waktu dulu pertama kali berdiri kan kita bicara soal partai anak muda kan. Tapi menurut lo nggak apa-apa juga kalau udah nggak jadi partai anak muda nggak apa-apa menurut gue. Menurut gue masih lah. Mayoritas isinya anak-anak muda. Kagak ada yang lama berpolitik PSI. Nggak, menurut gue tuh salah banget kalau orang bilang, gue udah lama di PSI. Wah, partainya baru 7 tahun kok. Oh iya. Gimana cara ceritanya lama gitu kan. Lo udah berapa tahun berarti sekarang di PSI, Dok? Ini tahun ke 19. On the way tahun keempat lah. Oke. 3 tahun keempat lah. Gimana? Refleksi lo gimana? Ya, gua ya. Tadi gua sempat ini juga sih pikiran.
gue masih percaya cara alternatif ini bisa. Alternatif gimana tuh? Ya, lo tahu kan aturan partai politik hari ini, terus juga proses pembuatan partai politik yang costly. Lo tahu berapa budgetnya juga mahal, Sam. Dan dengan sistem yang ada ini kan bikin partai itu ada gejala deparpolisasi lah di Indonesia. Nggak bisa kita bilang enggak gitu. Dan karena orang nggak percaya sama partai. Partai ID rendah, ya kan? Kalau sejak 55 sampai sekarang tuh, ini warisannya Golkar nih. Itu selalu ada swing voter kan 40%. Nah itu yang mungkin bisa kita attack. Jadi ya maksud gue pemilih PSI ada yang ideologis ya, yang lu bangun PSI era lu tuh. Itu ideologis waktu itu? Ya menurut gue itu cukup ideologis. Sekarang gimana nggak ideologis? Masih ideologis tapi mungkin lebih negotiable lah ya. Gimana tuh gimana? Maksud lu gimana lebih negotiable? Apakah karena sudah makin menua sebagai partai? Karena PSI itu kan relevan karena polarisasi menurut gue. Ya kan? Sementara game politik hari ini berusaha mencegah polarisasi, ya kan? Jadi kan pasti akan ada negosiasi di PSI sendiri untuk gimana caranya kita adapt sama anti polarisasi ini. Dan kita nggak suka polarisasi kan, karena ya PSI-nya dapat tempat, tapi kan PSI-nya juga dapat banyak mudorot gitu loh. Betul. Maksud gue kan nggak, menurut gue lu juga keluar dari PSI kemarin kan nggak mudah juga kan buat lu untuk back to the track. Ya lu bersyukur lah, lu masih ada NYU lu. Maksudnya ya kan? Gimana tuh? Gak ngerti gue, coba dielaborasi. Kan orang tahu lu, ya kan, kencang, keras, ya kan. Tapi kan lu gaul sama orang PAN, gue kira nggak gampang buat lu di awal. Iya. Iya kan? Iya. Gak gampang kan? Gampang aja sih sebenarnya. Mereka manusia-manusia normal. Kayak lu kan lu normal. Come on. Pasti ada perbedaan lah approach-nya. Cara pandang. Iya. Golkar juga pasti lu nggak gampang. Iya. Ketika lu ke PDIP, lu, mohon maaf ya, ketika lu appreciate Bu Mega, itu kan orang banyak yang ngeledek kan. Tapi menurut gua people change. I truly agree with you. Oh gitu. Yeah. Sama kayak lo dari PAN ke PSI kan? Maksud gue kan kita pernah mengalami itu. Jadi I feel you gitu. Yeah. Jadi ketika lo dibilang berubah, menurut gue Samara tuh nggak berubah guys. Oh makasih. Tapi orang-orang yang melihat Samara dulu harus berubah. Wes. Menurut gue itu. Lo kalau pengen dengar gini ya, ini sebenarnya gue pengen memberikan edukasi kepada orang-orang yang nonton di sini, Dok. Kalau pengen dengar bagaimana seorang politisi berbicara, dengarkanlah Faldo Maldini. Ah enggak lah. Mana ada? Kan meet the politician. Nah ini kita berdua politisi. Iya, berarti political meet up ini. Iya, political meet up. Sebenarnya ini ya reuni ya. Reuni. Tapi menurut gue lagi-lagi PSI gitu. Oke. PSI udah mulai tumbuh. Sama kayak anak kecil lah, Sam. Awalnya mungkin baru bisa ngerangkak, sekarang kayak ngelihat realita. Oh ternyata bahkan ya dalam derajat tertentu, Sam, ini gue ya, ini myself ya. Gue takut juga kalau menangnya tuh kecepatan. PSI atau lo? Iya. Lo atau PSI? Gue dan PSI. Kenapa menangnya kecepatan? Lu bayangin kalau jadi wali kota, ngadepin sekda, ngadepin kepala dinas, ngadepin pengusaha, itu kan bukan pekerjaan mudah, Sam. Gue punya pertanyaan, Dok. Lo yakin PSI lolos parliamentary threshold di 2024? Wah, politisi mah 0,01 aja yakin, Bos. Udah kalah aja bilang yakin. Kalau politik kan yang penting yakin. Iya, yang penting yakin. Yang penting yakin. Kalau pertanyaan lu yakin. Kalau pertanyaan yakin. Yakin. Tapi gue mau tahu gini. Kan kita politisi berarti kan realistis juga. Pasti. Nah, kalau misalnya PSI nggak lolos parliamentary threshold di pemilu 2024, mau kemana PSI sebagai partai politik? Ya, kalau menurut gua kalau masih angkanya kayak sekarang, ya mungkin dievaluasi itu partai. Evaluasi macam-macamnya ya, bisa tutup, bisa bubar, merger. Bisa merger, diakuisisi. Tapi kalau seandainya angkanya naik, Sam, pasti ini tetap lanjut. Even 3% atau 2,7, karena kan DPRD provinsi dan kabupatennya bakal lebih banyak kan. Tapi untuk maju ke pemilu, nggak tahu, ini kan banyak orang dari dulu selalu ngomong kayak gini, Dok, soal PSI. Kenapa sih PSI nggak fokus aja dulu di dalam pemilu-pemilu yang levelnya DPRD gitu, pileg legislatif, pileg DPRD gitu. Pantai kota. Ya, misalnya di kota-kota besar, di daerah-daerah yang PSI bisa menang potensial gitu. Itu kan udah lo lakukan di era lo. Enggak lah. Iyalah. Di era gue mau jadi Semarang. PSI. Iya, tapi kan sebenarnya kalau lo bilang, saya sekarang berapa PSI? 70 kursi kan sekarang? 72 kursi. 72 kursi. Kenapa fokusnya PSI targetnya nggak fokus aja misalnya naik, oke kita mau 150 kursi misalnya gue bilang, 150 kursi di kota gitu. Nggak harus lolos parliamentary threshold 4%. Kan nggak apa-apa juga jadi partai kota.
Enggak, kalau total jumlah pemilih ya, ini data gua, mungkin lo Oke. bisa koreksi ya. Jumlah pemilih kota itu cuma 40 juta dari 192 voters. 192 juta nih, kota itu cuma 40 juta, Sam. Taruhlah nih ya, PS itu menang 5% deh. 5% itu fraksi tuh di setiap kota. Yaitu, kota ini gua masukin nggak ibu kota doang lah, Sam ya. Termasuk Depok, Iya, ya, Solo, kota-kota lalala itu. kan. Yang punya wali kota lah. Iya. Itu mungkin nggak akan bisa bikin PSI lolos juga. Enggak, gue nggak bilang PSI bakal lolos. Gue bilang PSI Ya fokus di situ. kenapa PSI targetnya nggak usah lolos? Lolos lah bikin partai nggak lolos. Iya, kalau misalnya targetnya nggak kan gini, kan gue bilang tadi realistis. Kalau misalnya lolos, ini gue memberikan strategi nih pada PSI nih. Wih, Ya kan? Kalau misalnya lolos, ya kan bagus, selesai dong. Berarti nggak ada persoalan, nggak ada yang perlu didiskusikan. Tapi kalau misalnya lo sebagai orang yang nanti ada dalam dapurnya PSI, kan masih ada grupnya. Kasih dong. Grupnya dapur masih namanya. Enggak. Oh, udah ganti Gua ya? nggak masuk dapur kayak. Gua cuma waiter. Nah, Bagian dimarah-marahin. di dalam dapurnya, lo kan bisa melihat, misalnya memproyeksi kayak kita nggak bakal lolos 4%. Jadi Nggak, ya? dibanding kita nggak lolos 4%, kita fokus ke kota-kota ini gimana? Inti kesalahan PSI 2019 ya menurut gue. Ini sorry gue evaluasi lu nih. Oke, silakan. Ya, waktu zaman lu di sana. Itu guys, you know, PSI itu calegnya cuma 3.000 Ya, dari 20.000 slot. Barat main bola nih, PSI itu Cristiano Ronaldo dan Messi lawan timnas U17 pasti kalah. Karena aturan yang dibikin di awal itu ribet banget. Nggak boleh 40 tahun. Lu kan yang bikin kan? bukan gue yang bikin, gue masuk udah ada ya. Ya udah ada ya. Jadi berarti bukan samaran nih. Terus habis itu nggak boleh dari partai lain. Lu tahu pemain politik ini partainya itu doang kok orangnya, terbatas. Terus habis itu banyak syarat lah. Jadi cuma 3.000. Sekarang lu tanya berapa kita punya caleg? 16.000. Ya. Dulu aja nih geng Samara waktu itu 3.000 suara, 3.000 caleg guys. Itu suaranya 2,7 juta. Berarti rata-rata per votes itu 2,7 juta bagi 3.000 itu sekitar 9.000 suara. Average. Nah, sekarang kalau 16.000 nih Sam, gua nggak minta 9.000 suara deh. 500 aja, 8 juta. Ya. Tapi kan politik nggak bisa semudah itu. Oh, kalau tidak kalau semudah di- itu tentunya. Iya. Tapi kan ini ibadat sholat Sam. Iya, gimana? Sebelum sampai pahala syarat sah nih penuhi Syarat dulu. saya dipenuhi dulu, iya betul. Ini gue Rukunnya sukanya dipenuhi itu. dulu. Ini tuh gue mengingatkan gue dalam percakapan dan diskusi-diskusi gitu. Meyakinkan Valdo Maldini, mengingatkan gue sama seseorang sebenarnya. Siapa? Ada seseorang yang gue sangat teringat begitu dengerin Valdo tadi bicara ini di bagian Oh, di lapangan gurunya. Guru kita semua. Pak Jeffrey Giovanni. Anda Jos. Gua akan declare nama dia terus bro ya. Oh, gitu ya. Karena dia adalah the big bro of PSI. Iya, iya. Ngapain ditutup-tutupin? Kan? Iya dong. Iya, bener emang nggak perlu ditutup-tutupin. Gue bilang kalau masih banyak nggak di Indonesia susah ini gue bilang. Menurut lo Do ya, ini selain bahas soal PSI, bakal ada nggak sih partai anak muda yang bakal bermunculan nih? Oh bahkan lebih jauh. Menurut gua ngelihat politisi muda sekarang kita sama-sama sadar kan Sam, nggak mudah kan bertahan di dunia ini. Jadi kalau partai anak muda muncul, gua rasa sih nanti nggak jauh beda sama PSI lah bentuknya, kayak PSI di awal-awal. Ya gue liat kayak partai anak muda di Thailand kan menang tuh pemilu besar. Dulu Di PSI Thailand. pengen bisa kayak partainya Macron gitu menang besar gitu. Tapi kan pada realitanya nggak semudah itu. Ya susah kalau PSI masih di bagian kekuasaan mah. Enggak, tapi even misalnya lo menjadi oposisi membangun partai muda, semudah itu nggak sih sebenarnya masuk ke parlemen? Karena gue punya semacam kekhawatiran terhadap realitas politik kita emang, gue nggak bilang muda itu overrated gitu, tapi bagi grassroots di bawah itu nggak semudah itu. Exactly. Dan bahkan dalam derajat tertentu, lu pasti sadar juga pemilih lu kan bukan banyak anak muda. Enggak, kayaknya Emak-emak ibu-ibu yang emak pengen anaknya kayak gua. lu. Exactly. Itu Emang realitanya. Kita kalau diduetin bahaya sih guys. Bahaya. Lawan agak berat sih. Walaupun gue kayaknya khawatir, kayak gue ngelawan Valdo di 2024. Gua nggak apa-apa lah, gua mah mendukung Samara Amani. Lari. Jangan lari dari kenyataan, lari kan Lari, sekarang. lari. Jadi lu Menuju bikin ke- menuju muda, 24. beda, lari. Nggak ada muda, nggak ada muda. Berarti Beda ada. Lari. Jadi lari lu beda nih. Lari kita beda menuju suksesan 2045. Aish, 2045 ngeri. berarti lari. Sama Ngeri. seperti lo kan selalu bersolidaritas dengan teman-teman di dalam yang sulit untuk lari. Ya tapi menurut gue itulah. Tadi yang mana ya tadi ya? Nggak kan lupakan lo. Iya. Soal masalah susah untuk anak muda, Oh, iya. partai muda. Tetap bisa. Karena wave-nya kan geser Sam. Kan apa dia kayak dulu kayak dari Arab Spring tuh kan menular. Kita nguap aja nular Sam. Apalagi gaya politik dari luar. Tapi hari ini kan lu tahu ada democratic backsliding kan. Orang lagi nggak percaya sama demokratisasi, orang lebih pro sama kekuatan yang otoritarian. Iya. Itu yang gua kira
jadi opportunity-nya di situ. Ketika lo bisa jawab kenapa otoritarian nggak jauh lebih baik gitu. Walaupun Indonesia kan demokratis. Ya itu mungkin bisa jadi jawaban. Sama mungkin masalah ekonomi kali Sam. Kan orang-orang di bawah tuh lebih pro ke dia nggak peduli usia lu lah. Tapi dia lo bisa ngasih solusi konkret untuk masalah ekonomi. Dilalah ekonomi sekarang lagi bagus nih. Lo ngerasa nggak do orang-orang yang satu generasi sama kita, seusia sama kita selalu kan meremehkan orang kayak kita nih, yang ngerti politik. Iya, iya. Yang kayak gini misalnya. Ini Valdo Maldini ini kan seperti lo lihat adalah sebuah inilah ya manifestasi politisi gitu kan. Orang pasti nggak Valdo apaan sih ini orang nyebelin banget gitu. Gue belain lo sekali-sekali ini do. Jarang-jarang lo bisa jadi 2024 kita bertarung jadi gue belain dulu sekarang. Gue bela Samara terus, Samara top. Iya, makasih gue. Always. Thank you. Makasih udah jadi buzzer gue gratisan. Nggak, tapi... Punya ya? Hah? Punya lo? Nggak punya lah, gila. Iya. Mahal bayar bayar punya buzzer. buzzer kali ya? Hah? Orang gila kita punya buzzer kali ya? Apa kita ternak? Anyway, kan orang nganggep orang-orang kayak lo nih misalnya yang ngerti apa yang bicara politik praktis. Dari tadi kan lo bicara politik praktis nih kan. Itu menganggap bahwa kayak gimana sih lo politisi muda lo nggak bawa gagasan, nggak bawa platform, nggak bawa perjuangan gitu. Pertanyaannya, seberapa besar sih ceruk orang kritis? Karena gue udah pernah melakukan nih di tahun 2019. Ada sih ceruk-ceruk kritisnya. Tapi gue maju di Jakarta nih, yang orang-orangnya cenderung kritis. Tapi ketika lo pergi lagi ke level yang lebih bawah, lebih grassroots, kita bicara Jakarta aja deh. Ketika kita mau bicara soal penganggaran yang sehat, ketika kita mau bicara soal transparansi, digitalisasi segala macam, masyarakat di bawah bertanya bukan seperti itu ke kita. Emang sih orang kan bilang edukasi politik dong segala macam gitu. Tapi pemilu kan singkat, lo nggak bisa menjalankan edukasi politik itu dalam sekali pemilu gitu. Nah, gimana Dok? Lo ngerespon orang-orang yang selalu nganggep lo kenapa sih Dok? Lo kok seneng banget bicara politik yang levelnya praktis? Ya mungkin karena tubuhnya kita kan politisi alumni Pilpres ya. Iya benar. Orang tahu kita gara-gara Pilpres. Benar. Dan bagi gua udah bilang berkali-kali juga, Pilpres itu kayak World Cup. Jadi gua sama Samara itu ibarat pemain super sub yang nggak masuk line up pertama. Yes. Tiba-tiba nyetak gol. Jadi kita Yes. jadi starter kan setelah itu kan. Betul. Ya kalau di lu Madrid sih ya. Madrid siapa yang super sub? Kalau MU kan punya Garnacho. Milan kan punya si dulu ntar Madrid Asensio udah pergi tapi Asensio pergi kan. Ya gitu-gitulah pemain-pemain gitu kan. Yang dia pergi tuh orang merasa kehilangan lah. Nggak, tapi gue ingat ada satu momen di tahun 2019. Waktu itu gue sama Valdo tuh lagi sama-sama stres. Kita diundang satu TV nasional. Valdo lagi stres. Gue masuk nggak nih dalam BPN nih? Gue masuk nggak nih dalam BPN? Gue juga lagi stres. Gue juga nggak tahu apa nih jabatan gue di TKN. Gitu. Jadi ini realita politik memang begitu. Tapi kita sampai ke sini Sam, karena kita kerja keras kan. Bagus. Iya, maksudnya lu juga puasa, lu ngilangin opportunity lu nunda kuliah mungkin. Iya. Atau nunda apapun dari hidup kan. Maksud gue, ya gue tahu Samara yang hari ini lu lihat itu adalah orang yang bekerja keras. Luar biasa. Nah, itu finally ada anak PSI membela gue nih. Loh, salah ya? Soalnya keceplosan. Itu cuma perasaan Anda sama Ramani. PSI mantap sama Samara. Tapi balik lagi ke how to attack the ini ya, anak muda ya. Karena memang kadang-kadang kita tuh kalau election tuh mendadak bego gitu Sam. Waktu pendek, uang terbatas, lawan banyak. Itu pasti lo cari quick win kan? Iya. Ya kan? Lo cari quick win. Nah, orang-orang udah tahu gamenya, kita kan udah lah nyari quick win alternatif pula gitu. Jadi memang gue bilang sih akan butuh waktu gitu untuk semua partai politik itu bisa jadi. Partai baru Sam, terakhir di Republik ini namanya Nasdem yang lolos parlemen. Iya benar. Itu tahun 2009. Kayaknya Perindo sih next. Maybe yes gitu kan. Nah tapi ya lagi-lagi kalau menurut gua, kenapa anak muda itu nggak mau dukung kita Sam? Ada dua jawaban gua lah. Pertama, ini kita nggak lagi ngomongin orang ya. Enggak. Lu bayangin ya, gua temen lu. Satu kampus. Tumbuh bareng. Lo tugas kadang-kadang gue bantuin atau kadang-kadang lo bantuin gue, ya kan? Terus sama-sama lulus, terus lo jadi kayak gini, dia biasa aja. Apa perasaan? Kadang orang yang attack kita pertama kali adalah orang yang kenal sama kita. Ini jangan lupa dijadiin ini ya, apa namanya bagian karena teaser. ada perasaan. Ini gue nggak lagi nyalain teman-teman gue ya. I love my friends. Terlepas mereka di Depok atau di mana-mana itu kesel gitu. Ya kan yang kesel sama kita kan teman-teman kita juga, Sam. Bener sih. Ya, itu satu. Yang kedua, menurut gua, nggak kenal sama lu. Gue nyebelin apa zaman dulu kan. Dia orang kan taunya lu dari TV. Ya lu kan juga kan nyebelin. Ya, gua kan diketahui dari TV. Nah. Tapi dia mungkin nggak kenal lu gimana cara lu ngelihat ayam, gimana cara lu ngurus kucing,
gimana lu mungkin juga concern sama... Dan apa yang kita pikirin tuh dianggap yang di TV tuh 100% apa yang kita pikirin. Bisa jadi itu, karena kan kita kan waiters. Jubir tuh waiters. Bener. Owner restorannya kandidat. Iya, bener. Ketua tim sukses chef. Chef. Ya kan? Terus wakil-wakil tuh asisten chef. Kita waiter. Mengantarkan kan? Yang diomelin netizen siapa? Ya, waiter. Makanannya jelek deh. Waiter emang. Waiter, kita nih waiter Nasib doang. emang. Ya, emang butuh waktu untuk jadi owner, Bos. Iya. kan? Maraton kan? Maraton. Jadinya kalau menurut gua kenapa anak muda ya karena nggak kenal sih. Ya terlepas soal isu. Kalau isu itu menurut gua sih tematik, Sam. Maksud gue ya lu pernah bilang, ini kan kalimat lu gua pakai terus nih. Jangan gitu ngeliat milenial kota, milenial desa. Pak Ma'ruf adalah milenial desa, lo bilang waktu itu kan. Oh, itu waktu debat gitu ya? Iya, gitu kan. Itu debat keras kan itu? Iya, beat itu kan. Waktu itu lagi belain Bang Sandi tuh waktu itu? Iya, gue lagi belain Bang Sandi. Wah, ini lucu nih beatnya samaran nih. Kan maksud gue lu, orang banyak bias sama milenial ini. Dan menurut gue, pembabakan generasi ini gue nggak cocok, Sam. Y, Z, milenial. Kalau gue bagi 3 aja, Sam. Sebelum 98, generasi survival. Ya. Mak lu, mak gua, tante lu. Yang kedua, generasi passion, bro. Dari 98 sampai sebelum sosmed, 2012 lah. Orang-orang yang kayak kita nih, hiduplah dengan passion. Makan tuh passion. Cari hidup dari passion. Nah, ketika sosmed tumbuh, apa yang terjadi, Sam? Generasi freedom. I don't care about housing. I don't care about car. Gua nggak peduli. Mau pemilu, gua liburan. Ya, this is my freedom. Gue peduli lingkungan, gue peduli sama cuaca Jakarta yang katanya PJ polusi, gitu kan. Nah jadinya itu yang bikin approach partai itu banyak ini salah. Karena mencoba mirip-miripin gitu loh. Ini gue lagi, pas lo tadi ngomong kayak gini, gue lagi kepikiran satu pertanyaan dalam otak gue sih, Dok. Pasca pemilu 2024, lo tuh mau ngapain? Gua? Kalau PSI terpilih, terus lo maju jadi caleg, lo jadi anggota dewan kan clear. Kalau PSI nggak masuk nih, Valdo Maldini akan ada di mana? Apakah Valdo Maldini akan pindah partai, tetap membesarkan PSI, atau Valdo Maldini mungkin akan menjadi staf sus atau mungkin jadi menteri? Gue nggak tahu, kan wamen. Jangan lupa, gue ada satu opsi lagi. Apa? Jadi driver Uber di California. Oh iya. Istri lo di situ sih? Iya, maksud gue selalu ya gue sih tetap pengen jalan terus dan tetap pengen terus politik lah. Gimana pun ya. Apapun. Kita nggak pernah tahu lah, Sam. Gue juga nggak nyangka lu tiba-tiba jadi begini setelah keluar dari PSI. Emang jadi begini gue menjadi apa? Maksud gue lu masih bisa bertahan sebagai politician tanpa partai. Gitu ya? Ya kan? Lu kan lagi mencoba jalan nih menurut gue berpolitik tanpa partai. Iya. Ya kan? Dan lu pakai kekuatan publik, pakai popularity lu, mau bikin change dengan itu kan. Yang bisa jadi menurut lu partai kekecilan buat lu lah. Enggak lah, kalau partai kekecilan enggak dong. Atau mungkin lu meyakini ini lu punya keyakinan dengan cara lu, gua lagi punya keyakinan dengan cara gua nih. Iya dong. Jadi kita jalannya terus. Betul. Dan lari. Emang harus lari. Butuh speed tertentu untuk mencapai tujuan. Itu apa kepanjangannya tuh lari itu? Nggak ada? Ada. Apa? Langkah anak muda Republik Indonesia. Masya Allah. Luar biasa. Gue jago buat rata-rata lu rada-rada mirip Pak Rocky Gerung, udah bikin quote. Gue udah lama belum pernah debat sama Rocky Gerung, apa debat lagi kita? Kita undang apa Rocky Gerung? Kita undang yuk. Yuk. Malu ya? Kita bertiga di sini. Kita keroyokin. Hah? Kita keroyokin. Kita keroyokin ya. Kalau sendiri capek. Menghakimi Rocky gitu kan. Dok, gue dari tadi bahas PSI, politisi muda segala macam. Gue mau tanya sesuatu yang menarik juga dari lo kan staf sus Mensesnek nih. Ya. Ada bocoran-bocoran seru nggak? Enggak lah. Yang pasti gue nggak boleh ngomong kan. Iya. Tapi gue Sam di sana. Karena kan bidang komunikasi dan media. Lo banyak kayak jubir juga ya? Iya, gue nggak berusaha terlibat. Kalau nggak diajak sama Patik, gue nggak mau terlibat dalam proses pembuatan. Kenapa takut pusing? Satu itu. Yang kedua, gue nggak demen. Nggak demen mendengarkan? Nggak demen gitu, kayak rapat berkali-kali gitu. Mending aing ke TV. Oh, lo seneng ya ke TV? Lo emang passion lo dari dulu seneng ke TV? Tapi daripada ke TV, Sam, gue lebih seneng ke warga sih, asli. Dapil? Iya, dapil. Lo akan mengulangi dapil TV lagi di 2024? Iya. Kita kere, bos. Iya. Ya maksudnya kita kan tahu PT, kita nggak banyak-banyak amat. Jadi TV yang nomor 1 itu? Iya, TV kan, maksud gue kalau nggak ada TV, kita nggak punya PT, tapi kita ber-TV. Iya kan? Enggak ya? Gue 1 jam di ILC berapa? 2 jam di ILC kayak 30 baliho lah. Iya benar sih. Atau 1 jam di Meet the Politician ini, kayak sekitar 200.000 baliho lah. Wah, luar biasa. Sepenting itu nih acara lu nih. Iklannya mana nih iklannya? Masih Meet the Politician iklannya? Tolonglah endorse Ya. Ya, tolong dong. Taruh sini nih. Ini harus lu invest nih, bos. Nih, buzzer udah bersabda. Dok.
kan lagi rame-rame nih. Sekarang banyak isu-isu yang menarik juga kan. Kayak Pak Jokowi dituduh cawe-cawe. Kalau gue sih termasuk orang yang mendukung petahana cawe-cawe karena gimana? Ada nggak dari Pak Jokowi yang nggak lu dukung? Itu aja pertanyaannya. Ada lah pasti. Mana apa? Coba satu cerita dong ke kita, share dong sama Ra. Apa ya? Sekarang mungkin gue gak kepikiran. Tapi misalnya apa ya? Kayak dulu kayaknya gue ada beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang dulu gue nggak setuju sih, tapi udah direvisi sama Pak Jokowi gitu. Tetapi yang paling menurut gue menarik dari Pak Jokowi itu kan ya dia one of a kind sih buat gue. Langka sih memang. Langka gitu. Menurut gue nggak banyak politisi kayak beliau. Tapi kembali ke pertanyaan awal gue, lo jangan nanya gue dong. Pertanyaannya ke lo sebagai perwakilan istana di sini. Kayak gue sih termasuk mendukung Pak Jokowi cawe-cawe karena namanya petahana tuh emang harusnya mikirin suksesornya, masa nggak mikirin? Ya negarawan justru begitulah. Iya dong. Masa lo ekspektasinya ngapain? Biarin aja. Gue ngerasa negara kita nih obses sama netralitas nih, Dok. I think ya. Kayaknya orang tuh harus suci semua gitu loh. Enggak, kenapa harus netral Polisi gitu? moral banyak banget. Gue tuh bahkan menganggap media pun nggak harus netral. Exactly. Partisan tuh nggak apa-apa, asal lo announce bahwa lo partisan lo gitu. declare kan? Iya. Karena nggak suka di atas meja sama Ra, sukanya di bawah meja. Iya. Kalau gue malah seneng, gue tahu. Pengki. Iya, gue seneng, gue tahu misalnya. Tipu ayam. Misalnya siapa lah, media A dukung Ganjar, media B dukung Prabowo, media C dukung Anies. Ya kita tahu gitu kan, lo fair dong. Ya kayak Metro contohnya kan? Iya. Tahun 2019. Iya. Ya gue menyayangkan juga sih gue nggak bisa joget di Metro itu gara-gara dilarang. Ya nggak apa-apa lah, bagus lah. Iya. Justru bagus, justru ketahuan langsung. Kira-kira 2024 gue dilarang nggak joget di Metro? Tergantung. Enggak, kalau misalnya di sini nggak bakal dilarang sih. Metronya mau nggak nerima gue? Weh, gue sekarang ke Metro TV. Sekarang list pembicara 6, pemerintah 2, 4 lawan. Oh, 4 lawan. Kayak berasa gue ke TV One. Iya, TV One di masanya kan gitu kan. Gokil. Tapi Metro TV nggak, top. tapi lo belum ngasih jawaban lo. Cawe-cawe. Lo jangan tap-tap kayak Aldi Taher lo. Cawe-cawe. Sumpah Aldi Taher kemana duduk sini? Kayak Gua ngefans sama Aldi Taher. Iya. Tapi gua gak akan pilih. Enggak, gue nyesel banget. Dok, gini aja deh, gue undang lo debat sama Aldi Taher mau lo? Enggak lah. Kenapa? Gua pernah diajak adu baca Quran sama dia di Padang. Oh, serius? Jadi sebelum Indonesia ini mengalami fame Aldi Taher, gua udah mengalami itu ya, kelakuannya Do itu di Pilgub Sumbar, Sam. Oh gitu? Dia pernah mau maju Pilgub Sumbar. Sama lo? Turun dari bandara pakai baju adat, baca Quran. Ya kan? Terus tiba-tiba dia datang ke gua. Gua datengin dia lah kan, karena dia mention gua terus kan. Apa sih ini maunya nih orang gua kan? Terus? Kita ada, gua ajak aja dia, gini aja Bang Aldi, daripada banyak bacot, gua bilang, kita adu baca Quran aja, gua bilang. Baca Quran lo berdua menit? Menang lah gua insya Allah. Lo menang? Iya. Udah kejadian apa enggak? Kan tarbiyah, Sam. Iya, tapi lo kejadian tuh adunya kejadian apa enggak? Ada nih kontennya nih. Ada nih kontennya, tapi nggak gua naikin, nggak tega gua. Iya. Ya udah nggak usah. Maksud gua menghormati Bang Aldi sebagai seorang cancer survivor. Gua melihat dia hari ini tuh gua udah happy banget gitu. Maksud gua, lu bayangin ya Sam, dia pernah di Pilgub Sumbar, udah maju nih cawe-cawe gitu ya. Tiba-tiba seminggu kemudian balihonya naik sebagai Cawagup Sulteng. Oh, di Sumbar? Di Sulteng. Oh, satu Sumbar, satu Sulteng, Kak. Ya bagus kan, hebat kan. Dia kan sama kayak Nyalek. PBB dan Perindo. PBB dan Perindo, makanya udah lama dulu skalanya Aldi Taher di Sumbar, sekarang se-Indonesia. Iya, hebat. Jadi gue ngeliat, oh ini template-nya sama. Iya. Jadi gimana soal cawe-cawe tadi? Gimana pendapat lu gimana? Gue dukung lah. Maksud gue, ini orang kan, berarti gini sih kalau menurut gue. Berarti dia masih dihitung kalau orang takut. Siapa, Pak Jokowi? Ya masih dihitung, masa nggak dihitung? Ini satu itu. Yang kedua kan dia bukan ketua partai. Pak SBY 2014 ketua Demokrat. Lo nggak cawe-cawe? Iya. Iya kan? Iya kan? Terus habis itu menurut gua ya argumen normatifnya ya udah banyak lah ya. Tapi menurut gua ya dia harus tahu siapa yang lanjutin. Iya dong, ada IKN. Tiba-tiba dia obrak-abrik dan dari tiga ini ya. Saya 3 nih yang kuat nih sekarang, Sen. Ya kita lihat juga lah kalau dia mau lanjutin, apa yang dilanjutin. Kalau yang perubahan, apa yang diubah gitu loh. Lo udah tahu definisi perubahannya apa? Gua nggak peduli lah sama definisi perubahannya. Gue tanya caranya aja belum kejawab sampai sekarang. Iya. Apalagi gue tanya definisinya. Dia mau bilang apa? Dia bilang apa? Mau memberantas mafia hukum. Gitu kan? Terus gue tanya kan, caranya gimana? Gue bilang. Kan Pak Jokowi jelas caranya. Apa ABC? Mereka nggak jelas. Makanya gue tanya tuh, gue di setiap pidato Pak Anies tuh ya, gue kan nonton tuh pidato. Gue lihat, mungkin kalau gue jadi votersnya, gue juga akan bilang, pas pulang ini gimana ya caranya dia ngomong tadi gitu. Nah, kalau menurut gue yang paling menarik itu adalah
gue nggak tahu sih. Gue melihat gagasan yang modelnya abstrak tuh sekarang udah agak berbeda dibanding dulu. Weh, Samara. Gimana tuh? Selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah, Pak Jokowi itu nggak pernah bicara muluk-muluk kan, bener nggak tuh? Konkret. Dia selalu bicara dengan apa yang dia lakukan gitu. Dia datang ke suatu tempat, dia bicara apa yang bakal diputus ini, dia ngajak menteri-menterinya, saya udah perintahkan Pak Bas, saya udah perintahkan siapapun lah menterinya gitu kan, untuk melakukan ini gitu. Ya. Jadi gue ketika suatu gagasan itu dianggap hanya dalam bentuk pidato, menurut gue agak beda aja gitu rasanya ketika gue ngeliat 10 tahun presiden gue tuh ngelakuinnya dengan rekam jejak Mungkin kerja. itu keyakinan dia ya. Dia pakai approach ini. Ini kan style yang dia pakai sejak ini Western loh. sih sebenarnya. Iya, sejak turun tangan itu kok. Iya, mungkin emang dia style kayak Iya, gitu. stylenya gitu, approach-nya gitu. Iya, selera sih selera. Selera. Iya, selera gue Pilihan kebetulan. keyakinan. Iya, selera. Iya. Ya udah ini makin bahaya juga kan, kayak makin lama bakal makin panjang, lama-lama gue yang ngomong sendiri di sini nih, bukan wawancara Enggak Valdo. lah, gue seneng sama Belum selesai dong. Ini belum masih selesai. segmen 2, netizen bertanya. Masih belum. Do, pertanyaan pertama dari netizen. Lo nggak ada rencana jadi komika? Ada. Ada ngerosting diri lo sendiri sebagai politisi? Enggak, stand up aja buat kampanye. Oke. Ya bener juga sih, bagus sih. Iya, daripada gue ngeliat ini cara yang bisa gue lakukan karena gue nggak bisa ngasih uang banyak. Gue ngasih kebahagiaan aja. Kebahagiaan. Gitu aja. Dan gue suka sih cara ini karena gue belajar nulis kan dari mereka. Komika rapi iya, loh. gampang, susah. Mereka tuh hidupnya tuh. Bang Panji tuh rapi banget skripnya gue liat. Ini pertanyaan kedua sih yang paling menarik menurut gue. Kalau PSI bubar, Valdo bakal gabung partai apa? Nggak tahu ya, belum kepikiran. Lari aja sih, lari. Hah? Gabung lari. Itu jadi partai? Enggak sih. Enggak. Kalau itu jadi partai menarik sih. Iya. PLI. PLI. Biar kita berkompetisi dengan MLI. Tapi nggak apa-apa kalau lari dari partai ya mungkin gua gabung ke Partai Samara. Lo jadi apa? Jadi sekjen. Nggak, tapi jangan berdoa PSI kalah lah. Oh, iya. Optimis. Optimis. Harus optimis, anak muda. Masa anak muda nggak optimis? Generasi optimis. Lu tuh, hashtag lu tuh generasi optimis. Bukan. Hashtag dia tuh, dulu. Generasi optimis. Pakai senyum nggak? Lucu banget lagi. Ini nomor 3 agak ngeri-ngeri sedap ya. Gue hanya menyampaikan pertanyaan netizen. Bang, gimana rasanya dipimpin sama Bro Giring? Nggak apa-apa kan? Gue bantu jawab. Baik sih menurut gue ya. Iya baik. Orang sincere. Tapi memang kalau lo berharap pakai perspektif ketum-ketum partai lain, ini beda. Ini ketum bukan pintu. Ketum nongkrongnya sama gitu sama kita. Enggak, tapi pertanyaan orang-orang itu. Dan rasanya dipimpin sama dia, gue sih nggak masalah sih. Enggak, Lucu tapi aja. kenapa nggak Valdo yang jadi ketum katanya? Nah, itu nggak ada pertanyaan itu. Ada deh. Valdo kenapa nggak lo Valdo yang jadi ketum gitu katanya? Di PSI kan ada ADRT-nya. Oh gitu. Ada artinya apa tuh? Lagian ngapain sekarang sih jadi ketum, Sam? Buat apa? Masih Kan lu muda. Valdo Maldini. Justru karena itu partai anak muda dipimpin oleh politisi muda bernama Valdo Maldini. Dan belum cukup umur nih. Kecuali nanti 35 tahunnya diterima nih sama MK nih. Wes. Worth it nih jadi ketum PSI. Gitu. Karena usia gue 34. Nah kalau misalnya diterima berarti lo akan melakukan manuver-manuver dong untuk menjadi ketum. Kan nggak bisa manuver. Ada ART-nya. Ditunjuk. Ditunjuk. Kalau kongres, ayam ready. Ah, kan? Ya kan? Tapi Tapi kalau masalahnya nggak nggak kongres kongres. ya gimana? Tapi gue sangat senang mendengar suara-suara kayak kongres, abis itu ayam ready dan lain-lain. Karena menunjukkan bahwa ternyata ada faksi di partai ini. Nggak faksi sih. Ya nggak apa-apa juga Ya, kalau ada faksi. Sehat berarti kan? Vaksinya ada pastilah. Sehat kan, Tapi berarti sehat. untungnya faksi ini cuma satu. Ya maksudnya kalau dulu gue di PAN ada faksi Pak Amin, faksi Pak Hatta, faksi Pak Zul, faksi Pak Tris. Kok ini faksi Pak JG semua? Lah, lo bukannya faksi Valdo nggak ada? Enggak. Valdo nggak punya faksi? Gue tidak sekuat itulah, gue lemah sama. Aduh, serem banget. Pertanyaan terakhir nih, Valdo kapan? Apa? Udah gitu aja, Valdo kapan gitu. Kapan apaan? Ya nggak tahu, katanya Valdo kapan doang. Kapan apa ya? Kalau kapan keluar, Kan? Ya, Iya. itu yang kepikiran di otak lo, Do. kapan keluar, ya tunggu aja. Oh, tunggu aja. Oke, terima kasih Valdo Maldini udah Tapi datang. sepertinya aman. So far sih gue masih yakin dengan cara alternatif ini. Oke. Kita doakan Valdo Maldini yang terbaik untuk Valdo Maldini. Terima gitu. kasih Samara. Semoga Valdo Semangat Maldini sukses berlarinya. gitu kan. Gua Semoga Valdo terus bersolidaritas
gue yakin Samara akan terus bersolidaritas juga. Wes. Tapi ini kan partainya Samara sebenarnya. Nah, gue suka nih. Gue lagi dititipin aja sama dia. Iya. Paling nanti Samara balik lagi. Oh gitu. Iya. Jadi lagi-lagi untuk menutup podcast kali ini, kalau lo pengen mengerti bagaimana trik-trik menjadi politisi di Republik ini, belajarlah dari Valdo Maldini. Karena sesungguhnya Valdo Maldini itu tahu bagaimana caranya masuk menjadi politisi gitu kan. Jangan lupa subscribe, like, and comment Komisi. Ya, lo komentar-komentar gitu. Siapa tahu ntar kita undang, lo duduk sebelah Valdo Maldini gitu. Jadi silahkan tanya-tanya kepada Valdo Maldini, temannya Aldi Taher. Bang Aldi Taher, sehat-sehat bang. Abang harus sehat. Karena Indonesia butuh Aldi Taher.